sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan lebih dalam, lebih lanjut, boleh nih dok kita jelaskan dulu, apa itu dok sebetulnya Gummy Smile? Ya, makasih Nin. Nah ini jadi Gummy Smile tuh kondisi di mana kalau kita senyum tuh kan harusnya tuh yang dominan tuh adalah gigi ya, yang expose terlihat tuh gigi gitu. Tapi ketika dia Gummy Smile kondisinya, nah ada proporsi yang terlihat yang lebih itu gusi gitu, bukan giginya tersebut. Gusinya gitu yang terlihat. Nah kan kondisi kurang estetik gitu ya kalau dilihat ya. Nah itu yang disebut Gummy Smile gitu. Jadi intinya adalah proporsi gusi yang terlihat berlebih gitu ketika senyum. Nah gitu nih. Lalu ya, dok, apa sih dok penyebab seseorang mengalami kondisi seperti itu? Nah, jadi penyebabnya itu banyak. Oke, yang pertama, misalkan contohnya ya. Jadi penyebabnya kita harus lihat karena kasus yang satu dengan yang lain beda pasti ya. Nah itu kita lihat dokter gigi harus menilai itu dari pemeriksaan klinis gitu, dari pemeriksaan awal. Ya. Bisa karena pertumbuhan rahangnya yang berlebih bisa gitu ya. Udah gitu ada kondisi di mana giginya kan harusnya dia kalau misalkan kan lama-lama tuh gigi tuh berkembang ya, jadi erupsi disebutnya ya. Tapi kalau misalkan kondisi erupsinya dia tidak mencapai target erupsinya, nah dia biasa kan agak pendek gitu ya. Nah itu juga bisa menyebabkan Gummy Smile gitu. Nah itu contoh-contohnya gitu. Nah jadi untuk mengetahui penyebabnya apa, itu biasa dokter gigi yang periksa gitu. Dok, sebetulnya kalau untuk si Gummy Smile ini tuh faktor genetik bukan sih dok? Ya, jadi bisa dipengaruhi ya. Jadi beberapa terutama selain genetik mungkin ada ras tertentu yang mungkin cenderung Gummy Smile ya. Dan bahkan Gummy Smile bisa eksplosinya tuh besar sekali gitu. Oh, ada gitu yang ya, kayak ya? gitu gitu. Ada bisa. Itu juga bisa mempengaruhi gitu Min. Ya, Oke. Di Asia gitu lebih sedikit ya biasanya. Oke. Dok, ini si Gummy Smile ini sendiri sebetulnya itu merupakan suatu kondisi yang normal atau enggak sih dok sebetulnya dalam rongga mulut kita tentang Gummy Smile ini? Ya, jadi kalau Gummy Smile sebetulnya itu udah ini ya kelainan estetik gitu ya. Jadi yang berhubungan dengan estetik ya. Makanya kalau kita di perio gitu ya, periodontik itu disebutnya diagnosanya excessive gingival display. Ya. Jadi ada yang tampak berlebihan gitu. Nah, itu diagnosa. Diagnosa dan suatu ya kondisi yang patologis ya. Maksudnya kondisi yang tidak normal. Nah, gitu nih. Oh gitu ya dok ya sebetulnya. Tapi dok, kondisi yang dalam tanda kutip si Gummy Smile ini tidak normal ya dok ya. Tapi berbahaya nggak sih dok? Maksudnya dapat mempengaruhi ke kesehatan yang lain nggak dok? Bagi si orang yang memiliki Gummy Smile ini. Oke, jadi berbahaya atau tidak? Kalau Gummy Smile sebetulnya nggak berbahaya karena berkaitan dengan estetik, Min. Nah, jadi kalau misalkan biasanya komplain pasien datang bukan karena ada sakit atau ada yang nyaman gitu, enggak, tapi biasanya karena masalah estetiknya. Kita tersenyum ya, kok gusi saya tampak lebih banyak yang terekspos itu kan. Kalau Mimin misalkan tadi senyum kan saya lihat tuh senyumnya kan bagus gitu kan, giginya gitu dok. Oke, gitu betul kondisi ideal gitu. Tapi kok yang Gummy Smile ekspos banyak gitu si gusinya gitu. Gusinya. Kita langsung masuk misalnya ke perawatan nih dok. Seseorang yang memiliki kondisi Gummy Smile lalu pingin memperbaiki gitu dok dalam kondisi dalam tanda kutip normal tadi ya dok ya. Perawatannya itu seperti apa sih dok? Boleh dok, silakan dok.
Oke, nah jadi Iya. untuk treatmentnya ya, ini Betul dok. gamis Betul, mel dok. ini itu otomatis harus kita lihat tadi ya dari penyebabnya apa. Hmm, oke. Jadi yang pertama nanti kita lakukan pemeriksaan klinis, lalu menetapkan diagnosa nih betul gamis smile-nya udah gitu penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Nah selanjutnya dari penyebabnya itu kita baru bisa melakukan rencana perawatan, Oke. treatment lakukan gitu. Misalkan kalau biasanya kalau gamis smile ini kita lihat bisa dari perawatan secara ortodontik ya bisa gitu. Jadi kalau misalkan kasus di mana giginya dia erupsinya tidak normal gitu ya, mungkin bisa ditarik ya pakai perawatan ortodontik itu bisa. Lalu mungkin salah bedah kalau dari perionya gitu intervensi secara bedah misalkan bedah crown lengthening misalkan kemanjangan ya atau mungkin bisa juga kita lakukan vestibuloplasti yaitu mungkin juga. Nah harus dilihat penyebabnya apa nanti treatmentnya kita tahu apa gitu ya. Nah yang penting juga di sini mungkin si perawatan ini bisa interdisiplin ilmu gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan, mungkin harus bekerja sama spesialis ortodontik, lalu udah gitu spesialis perio gitu ya, dia bisa lakukan beberapa mungkin itu jadi interdisiplin ini. Nah, beruntungnya kalau di RSGM ini komplit ya, Komplit dari dok ya. jenis orto sampai perio tuh ada gitu, jadi nggak usah khawatir. Kira-kira gitu nih deh, ada si dokter ahlinya gitu ya. Nah lalu mungkin juga yang sekarang ini banyak dipublikasikan tuh mengenai ini ya penyuntikan dengan botox ya itu juga bisa. Ke arah gamis smile ya. Tapi biasanya itu harus diulang 6 bulan biasanya akan dimulai segala macam. Itu juga bisa. Kira-kira gitu nih gambaran besar. Oke. Dok, punten tadi Bindok sangat ya. Ini dok tentang gimana? Untuk bedahnya sendiri pun itu banyak. Nanti kita harus lihat mungkin harus di bedah flat ya atau mungkin kalau simple aja cuma pemotongan gusi bisa, pengurangan gusi ya bisa. Ini kalau misalkan dalam kasus yang lebih kompleks nggak menutup kemungkinan harus dibedah flat dibuka lalu mungkin ada sedikit tulangnya harus direkonturing ya dibentuk gitu. Nah, itu bisa. Tadi dok ada dokter yang mengenai perawatan tadi dok ada yang disinggung tentang harus diulang 6 bulan ya dok ya yang diulang 6 bulan itu ya. Apa sih dok sebetulnya apa itu perawatan apa ya dok? Itu biasa penyuntikan dengan botulinum toksin ya. Botox itu ya dok ya. Tapi biasanya nggak sering relapse ya 6 bulan kan itu kayak semacam obat ya. Jadi disuntikan ke situ supaya si ototnya lebih relax. Nah tapi kalau efek obatnya itu mungkin berkurang gitu dia akan balik ke kondisi awal. Nah itu bisa. Dok punten izin tanya. Apakah gamis smile bisa disebabkan karena merokok juga atau kebiasaan buruk lainnya nih dok? Mungkin penyebabnya apakah bisa si gamis smile itu merokok atau kebiasaan buruk lain? Dok, kebiasaan buruk lain. Ini menarik dok, menarik. Silakan dok. Nah, merokok itu bisa menyebabkan gamis smile enggak? Nah, jawabannya enggak. Karena biasanya ini berkaitan dengan tadi ya kalau penyebabnya balik lagi itu ke pertumbuhan rahang ya. Lagi pertumbuhan dari si giginya itu sendiri gitu. Nah itu biasa. Pertumbuhan rahang atau pertumbuhan si giginya sendiri ya. Nah lalu kan pertumbuhan rahang dan pertumbuhan gigi itu nggak secara mutlak dipengaruhi ya. Rokok enggak sih. Nah, kita sebut genetik bisa nggak? Bisa. Genetik kan bisa mempengaruhi warna. Betul. Jadi kalau untuk
eh, rokok enggak. Cuma rokok biasa mempengaruhi ke si gusinya gitu ya, bukan gummy smell-nya. Oh, Tapi bagus sih. struktur gusinya dia jadi bisa berpengaruh gitu. Pada rokok biasa kondisi periodontalnya lebih tidak stabil gitu ya. Karena bisa menyebabkan ini ya, dari efek nikotinnya, ya, gitu. Dari panasnya, nah itu bisa mempengaruhi si gusinya gitu. Itu yang bakal nantinya menyebabkan si penyakit periodontal ya. Lebih misalkan di beberapa kasus periodontal misalkan ya. Nah kalau gigi ya mungkin dia pada pasien yang merokok dia respon tubuhnya lebih nggak sebaik dengan pasien yang tidak merokok. Jadi dia lebih rentan di gusinya gitu. Gitu kira-kira.